sharing tentang masalah kesehatan. Hari ini topiknya adalah hidup sehat di masa lansia, bisa di masa maghrib, di masa yang kita sudah memasuki usia purna tugas. Nanti topiknya akan berlain-lainan. Setiap Bapak Ibu mengundang saya ke sini, jadi Bapak dan Ibu saya tegaskan lagi bahwa kesehatan itu sebetulnya bukan apa-apa. Tetapi kalau tidak sehat, semua yang kita miliki menjadi tidak apa-apa, bukan apa-apa. Istri, kekayaan, anak menjadi bukan apa-apa. Jadi kesehatan itu sebenarnya enggak kita pikirkan, kayaknya bukan apa-apa gitu. Tapi bila kita sudah mulai tidak sehat, maka semuanya akan menjadi tidak apa-apa, bukan apa-apa. Ini saya foto dari pernyataan WHO, Badan Kesehatan Dunia, menjadi tua adalah penyakit dan harus diperangi. Jadi bukan pasrah, wis tuwa, wayahe tuwa, pasrah. Tidak, kita harus perangi ini supaya kita tetap sehat. Perjalanan hidup kita, Bapak-bapak, ya mulai lahir sampai mati itu macam-macam. Ada yang santai, ada yang 40 sudah wassalam, ada yang 100 tahun baru selesai, tergantung daripada jalan yang kita pilih sendiri. Kalau sudah begini, sudah semuanya menjadi bukan apa-apa, Bapak-bapak. Kadang-kadang memang perlu kita harus wisata bukan religi, tapi wisata bersyukur, menjenguk orang sakit, menjenguk saudara kita yang di ICU, supaya kita bisa bersyukur bahwa kita ini diberi kesehatan. Kalau sudah pasang alat-alat begini ini tinggal tunggu waktu aja. Kalau sudah begini sudah wassalam. Jadi semua kita akan menjadi tua, pasti kita akan menjadi tua, termasuk sekarang ini kita sudah memasuki usia tua. Tetapi tidak boleh menyerah, kita harus perangi. Kalau sudah tua kita menjadi orang yang top, tua ompong merot. Nah, ciri-ciri menjadi tua, kalau baca semakin jauh supaya terang. Kalau kencing dulu mancur cur, sekarang kalau dulu tidur sama ibu ketemu hidung, sekarang ketemu punggung, ungkur-ungkuran. Kalau dulu pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin. Dulu sama ibu bisa 4 kali seminggu, sekarang 4 minggu sekali belum tentu. Kalau dulu keras susah lemas, sekarang lemas susah keras. Kok gak kenceng-kenceng sih melengkung aja. Kalau dulu sering ke diskotik, sekarang sering ke apotek. Dulu minum susu, sekarang minum jamu. Dulu rileks di panti pijat, sekarang rileks di panti jompo. Ini Bapak-bapak. Tanda-tanda tua semua B. Ingat Bapak-bapak, brodol, buta, bingungan. Kacamata dipakai, ditaruh sini, sudah dicari. Mana kacamata? Blawur, budek, buyuten, B semua, bawel, tambah tua, tambah rewel, beser, wis pipisan, buncit petenge, bungkuk, bengkong, kulitnya berliput, bersisik, dan yang terakhir untuk bapak-bapak BMW, burungku meneng wae. Bapak-bapak harus kusuk ya, supaya sehat harus kusuk, kaku nek isuk. Kalau nggak kusuk berarti ada sesuatu, entah itu tekanan darah tinggi, kencing manis, atau lipid profil, atau lemak kolesterol yang meningkat. Jadi bapak-bapak harus kusuk, bukan hanya sholatnya tapi kaku nek isuk. Dulu ketemu punggung, nah sekarang sering keroan. Dulu ketemu punggung, sekarang ungkur-ungkuran. Sehat, nah sehat. Sehat ini nggak cukup bapak-bapak hanya sehat fisik saja, harus sehat jiwa.
harus siap sosial. Bagaimana? Kumpul-kumpul, kerja bakti di kampung, harus sehat spiritual seperti sekarang ini. Yang terakhir sehat kultural. Kita kupas satu-satu. Sehat jiwa, sehat fisik sudah jelas tadi. Sehat jiwa harus bahagia, sehat, mampu menghadapi tantangan hidup. Kita harus bisa menerima orang lain karena orang lain tuh beda dengan kita. Apa yang kita pikirkan mungkin tidak dipikirkan orang lain. Dan kita harus mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan sikap terhadap orang lain. Saya lanjutkan, sehat sosial harus bisa menerima orang lain apa adanya, bisa kumpul-kumpul dengan tetangga, baik sama tetangga, bisa bekerja sama, kerja bakti bersama, jalan sehat bersama, tetap kumpul-kumpul, senam bersama. Sehat spiritual bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, baik bermanfaat untuk orang lain, sedekah terutama, umur panjang tapi banyak melakukan amal ibadah, bermanfaat untuk orang lain, bersedekah, menyantuni orang lain. Sehat kultural itu bangga dengan budayanya sendiri, tidak mencontoh budaya asing terutama bagi anak-anak kita, supaya kita beri nasihat supaya kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Ciri-ciri orang sehat, banyak bersyukur, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak egois, kalau di rapat tidak ngototan. Ngototan artinya semua orang harus nurut dengan kemauannya dia. Egois ini adalah sifat anak-anak. Anak-anak itu kalau enggak minta sadek saknyet, minta lebungan, minta balon sadek saknyet ya harus itu. Enggak peduli bapaknya enggak punya uang, harus dikasih. Jadi egois itu namanya. Dan tidak mudah mengeluh, karena mengeluh adalah merugikan diri sendiri. Bermanfaat untuk orang lain. Nanti saya kupas satu persatu, Bapak-bapak. Marah itu yang keluar adalah adrenalin. Kalau adrenalin itu daya tahan tubuh menurun, menolong orang sakit, menolong orang lain. Menurut Imam Ghazali, Bapak-bapak, kita baru mensyukuri nikmat kalau nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Katakanlah kalau sudah buta baru mensyukuri, waduh kena diabetes ini. Jadi mensyukuri kalau sudah nikmat itu hilang dari dirinya. Nah ini kalau diabetes ini Bapak-bapak, matanya buta, kakinya keropos, potol situ-situ, jari-jarinya itu, lututnya juga. Jadi ini sudah sangat populer bahwa kita harus bersyukur karena nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali dan tidak bisa kita ingkari. Bersyukur, lihat ini bersyukur, dengan keterbatasannya tetap bersyukur. Jadi nikmat Allah itu memberi kita 5,1 miliar per bulan. Kalau kita sudah sakit di UGD atau di ICU, kita mesti memakai oksigen dan nitrogen, maka kita baru terasa bahwa Allah itu memberikan kita uang banyak ini per bulan, tidak kita sadari. Jadi ini yang penting Bapak-bapak, bahwa pencegahan itu harus lebih baik daripada pengobatan. Jadi harus kita cegah, mulai sekarang mumpung kita sehat ini, harus kita cegah. Jangan sampai nanti diobati, sudah sakit baru diobati. Nah ini kalau S2 ini, serangan jantung langsung sedo, dud. Keinginan kita itu harus tetap sampun sehat, sampun sepuh tapi sehat. Jangan sampai S4, sampun sepuh sakit-sakitan. Juga jangan sampai serangan jantung untuk yang merokok, Bapak-bapak. Jadi tolong diperhatikan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sehat, meninggal pada saat sujud. Ini husnul khotimah ini. Jadi kalau sudah rokok ya senengannya, atau sering merokok itu, sampun sepuh sedo.
ada 4 pola berkali-kali ini sangat populer. Kita punya untuk sehat itu kita punya pola pikir, pola hidup, pola makan, dan tidak akan pola. Pola pikir, ya pola pikir perlu Bapak-Bapak. Setiap orang mesti punya masalah, mesti itu tidak ada yang tidak punya masalah. Tetapi tolong carikan solusinya, ya. Kemudian selalu berpikiran positif, tidak suudon. Waktu anak-anak pada penelitian tertawa itu 400 kali per hari. Tetapi kalau waktu kita sudah dewasa ini, tua, tertawa hanya 15 kali sehari. Padahal tertawa dan tersenyum itu gratis. Antioksidan dari Allah. Bagus sekali tertawa juga. Agama juga menyuruh kita untuk tertawa dan tersenyum karena itu adalah ibadah. Pada ibu-ibu yang sering tertawa dan tersenyum menurunkan risiko kanker payudara. Ini sudah dalam penelitian, Bu. Jadi bapak-bapak jangan sering diperenguti supaya tidak ibu-ibu kena kanker payudara. Tersenyum, penting senyum, minimal 7 detik. Tersenyum minimal 7 detik untuk bisa keluar serotonin. Serotonin, dopamin itu meningkatkan daya tahan tubuh. Penting, Bu. Hindari stres mental karena stres itu kortisol. Kortisol itu mematikan. Tekanan darah meningkat. Pokoknya kalau stres, kortisol itu cepat mati. Orangnya cepat mati. Jadi hormon itu yang bagus itu endorfin, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengapa endorfin ini harus bagus supaya daya tahan tubuh kita meningkat. Hormon sehat. Dopamin itu kalau kita misalnya tersenyum jangan cuma gini tapi ingat minimal 7 detik. Kalau nggak bisa tersenyum QX Pak harus belajar QX gitu. Jadi senyum 7 detik, tertawa, dibelai, dilus-lus rambutnya itu, Bu. Olahraga, menyanyi atau mengaji akan mendapat antioksidan gratis dari Allah. Ingat, tersenyum, tertawa, dibelai, olahraga. Jadi harus ada effort, Bapak-bapak. Harus ada usaha. Jadi untuk mengeluarkan hormon sehat ini harus ada usaha, bukan cuma diam saja. Antara lain ya usaha, olahraga. Kalau olahraga ini harus usaha. Kalau sholat itu kita karena kewajiban kita tetap melaksanakan. Tapi kalau olahraga, kalau enggak dengan usaha, ayo bangun jalan-jalan, maka malas kita, malas gerak, mager namanya. Jadi lain dengan sholat. Sholat itu memang wajib. Jadi kita mesti sholat. Perlu usaha. Jangan malas gerak. Senyum sinis. Nah, kadang-kadang senyum tapi sinis, senyum miring itu. Nah, yang keluar itu bukan tadi. Tapi noradrenalin. Noradrenalin itu keluar dari anak ginjal sini di pinggang. Jadi kalau orang sering sinis, istilahnya ait, angkara murka, iri, dengki, sombong, maka orangnya sering sakit pinggang. Itu yang keluar adalah noradrenalin, bukan dopamin. Jadi bahagia itu adalah keterampilan Bapak-bapak. Kita dapat gaji, seneng, kita dapat kiriman paket, kita olahraga, kita kena sinar matahari, kita pelukan dengan nyoknya karena cinta, tertapa, menyanyi, tersenyum, mengaji, mengeluarkan hormon yang positif kesehatan. Jadi harus ada usaha, jangan senyum sinis. Ini sudah ada video, nanti akan jadi kalau bapak-bapak sering mengeluh tadi, ya Allah, apa hujan ya, apa ya, jalannya kok macet ya, apa iki ya, apa mengeluh terus maka ini akan memicu obesitas, penyakit jantung,
dan stroke. Jadi ganti mengeluh dengan bersyukur. Alhamdulillah hujan, alhamdulillah macet, mungkin ini apa jangan ada demo atau apa, alhamdulillah Allah menghendaki ke hujan, alhamdulillah gitu loh, alhamdulillah. Pokoknya ganti mengeluh dengan alhamdulillah. Itu akan meningkatkan hormon setan, hormon untuk sehat. Kalau banyak mengeluh memicu, maka akan terjadi yang keluar itu adalah hormon yang tidak sehat. Stres, nah stres Pak. Kemudian ya zikir, meditasi, pressing, tidur yang cukup. Jadi tidur itu penting Bapak-Bapak. Kalau kita masa tua ini tidur itu sebenarnya pemulihan supaya kita kembali ke badan yang segar untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Pola pikir selalu sehat, selalu berpikir positif. Kurmo itu saya diberi ijazah sama Pak Mukhtar Jamil waktu beliau masih hidup. Beating dok, berpegang iman dan takwa insya Allah ngatasi katanya. Semua pikiran yang negatif itu kalau beating ngatasi semua. Banyak bersyukur, tidak seudon, manajemen stres, mesti stres, tapi harus diusahakan banyak solusi. Jangan mudah tersinggung, sumpek, mengeluh, sakit hati, capek, kesepian, dan kecewa. Penting Bapak-Bapak. Jadi kalau stres itu biasanya lupa sama teman kita. Teman yang paling dekat dengan kita, di urat nadi kita, lupa kita kalau punya teman itu. Jadi jangan lupa kalau stres kita punya teman yang paling dekat, yaitu Allah. Yang paling dekat lagi dari orang yang bisa kita percayai, yaitu namanya katarsis. Katarsis itu menyatakan unek-unek kepada teman yang kita percaya itu. Aku ngene loh, aku ngene ya. Jadi supaya teman kita itu nanti diajak ngobrol untuk memecahkan masalah kita. Penting ya Bapak-Bapak. Dan teman kita yang paling dekat adalah Allah untuk dimintai tolong mengatasi masalah-masalah kita. Jangan lupa bersyukur. Mungkin yang kita terima itu adalah yang terbaik dari Allah dan Allah akan memberikan lagi jalan solusinya. Pola hidup itu yang paling penting adalah olahraga yang pertama, yang kedua olahraga, yang ketiga olahraga. Pekerjaan rumah lain. Kalau bapak-bapak dandani genteng, nyapu-nyapu, ibu-ibu umba-umba, masak itu adalah kerja, bukan olahraga. Allah itu menyiapkan 2000 enzim untuk kebaikan kesehatan kita. Juga olah otak mengikut perkembangan politik, isi TTS. Jadi olahraga itu ada perasaan gembira lah. Gembira itu yang menyebabkan kita sehat. Keluar hormon-hormon yang menyehatkan kita. Lain dengan kerja, walaupun sama-sama berkeringat. Kalau olahraga itu ada gembiranya. Kalau kerja kan kadang-kadang stres, nggak gembira. Nah ini jalan kaki ini Bapak-Bapak, ternyata sangat-sangat baik untuk kita saat ini. Jalan kaki. Pokoknya usahakan jalan kaki tapi ada tapinya. Yang bagus itu adalah jam 10 Bapak-Bapak. Karena pada waktu jam 10 itu ada ultraviolet. Beta ultraviolet itu adalah memperbaiki tulang kita. Vitamin D dari Allah yang memperbaiki tulang kita. Kalau di bawah jam 10 itu alfa ultraviolet yang tidak memperbaiki tulang kita. Tapi kalau jam 10 memperbaiki. 3 menit menurunkan tekanan darah, 5 menit suasana hati menjadi baik, 10 menit mengurangi hormon stres, 15 menit kadar gula menurun, 30 menit perbaikan lemak, 45 menit mengurangi beban pikiran. Penting Bapak-Bapak, penting jalan kaki, tidak usah lari-lari, tidak usah sepedahan, nanti keseimbangan kita nanti terganggu. Mungkin kalau masih agak muda boleh, tapi kalau sudah sepuh ini enak
tunduk aja, enggak usah cepat-cepat. Enggak usah cepat-cepat. Olahraga TTS, isi CTS, olahraga yang masih kuat lari monggo, tapi yang tidak kuat jalan kaki enak. Olahraga, nah ini kalau yang berat badannya lebih baik renang, atau yang tidak menyangga berat badan yaitu sepeda statis yang di rumah itu bisa dipakai. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berat badannya lebih. Kalau yang tidak lebih, monggo di jalan aja, jalan kaki. Jangan lupa pakai sepatu atau pakai sandal, karena nanti kaki kita kena kerikil, kena pecahan-pecahan beling, bisa luka. Tidak kakek pola, tidak pernah olahraga, males gerak, tidur, merokok, ya sering begadang sampai malam. Tidak tidur, padahal tidur itu bagus. Begadang bahwa, nah ini tentang makanan. Tolong mulai dipikirkan bahwa kita punya dua pilihan makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Kita punya akal pikiran sehingga kita bisa memanfaatkan pikiran kita untuk memilih makanan yang sehat. Kalau masih muda, oke-oke aja. Tapi kalau sudah sepuh, tolong ini diperhatikan. Makanan sehat, kalau mau karbohidrat monggo. Karbohidrat kompleks itu sulit diserap oleh tubuh karena glukosanya itu lain dengan beras. Kalau beras itu langsung jadi glukosa, mudah diserap di darah menjadi glukosa darah. Tapi kalau puhung, kentang, gandum, dan umbi-umbian itu sulit diserap karena dia karbohidrat kompleks. Jangan lupa nasihat saya, pulang dari sini sudah hafal sekali dengan disabui, dianjurkan sayur buah ikan. Protein yang paling baik adalah pada binatang yang tidak berkaki, yaitu ikan. Jangan sudah harus mengurangi daging, ayam, tinggalkan, beralih ke arah karbohidrat. Protein yang baik yaitu ikan. Karbohidrat kalau bisa no karbohidrat. Beras, lontong, mie, roti, gula lebih baik dihindari. Kalau kopi pahit. Kalau kopi pahit, bapak-bapak. Jangan kopi pakai gula. Ya, walaupun gulanya gula aren ya, kalau sekali-sekali boleh, tapi kalau tiap hari jangan, tidak bagus. Ingat bapak-bapak, disabui, dianjurkan sayur buah ikan. Protein yang paling baik ikan sembarang juga, monggo. Tapi kalau sekali-kali, ya boleh sekali-kali, soto, rawon, gulai, asal nggak punya asam urat. Nah ini paling baik. Oh iya bapak-bapak, mungkin saya ingatkan lagi, pada usia-usia sepuh ini jangan minum susu. Di negara hasil susu, Skandinavia, Norwegia, negara-negara Eropa penghasil susu, justru kropos tulang meningkat, justru osteoporosis meningkat banyak. Tetapi Jepang nggak ada yang osteoporosis. Mengapa? Karena makanan orang Jepang itu tofu. Tofu itu apa? Tahu. Tahu itu apa? Kedelai. Ditiru orang Jepang. Umur 11 tahun, enzim pemecah susu kita habis. Jadi kalau ada slogan 4 sehat 5 sempurna, itu bagus untuk anak-anak SD. Cocok itu. Enzim pemecah susu masih ada. Tapi setelah kita SMP, SMA sudah tidak ada. Jadi jangan dibohongi sama televisi. Iklan-iklan, susu baik untuk tulang, susu baik untuk persendian. Bohong semua itu. Tapi pemerintah nggak bisa nyegah itu. Yang paling baik yaitu tahu, tempe, sari deli. Sari deli penting untuk ibu-ibu. Sari deli, jangan susu.
jangan enterasol, jangan anlin, gold, macam-macam, tidak baik semua. Yang baik adalah tahu, tempe, sari deli. Sayur-sayuran, sabui, sayur buah ikan. Cuma buah, kalau yang sudah punya kencing manis, jangan pilih yang manis. Jangan pilih mangga, jangan pilih nangka, yang manis-manis, durian, pilih yang apel. Nah ini karbohidrat kompleks, ini bagus sekali. Bagus sekali Bapak. Jadi kalau angsel-angsel buat camilan, uhung, telo, kentang, monggo, Bapak. Kalau belum biasa, nggak makan nasi, cemilannya ini. Tapi kalau sudah biasa, nggak apa-apa, dikenyangkan dengan sayur. Sayur terong ternyata menurut penelitian di India, terong itu ternyata mematikan sel-sel kanker yang ada di tubuh kita. Pada waktu kanker itu masih dini. Jadi kalau bisa terong itu dijadikan makanan harian, terong, lodeh terong, pecel terong dan lain-lain, itu penting sekali. Dan tentu santannya di fiber cream itu, jangan kelapa. Kalau kelapa itu sehat kalau tidak dimasak. Kalau dimasak menjadi tidak sehat. Jadi tolong beras, mie, lontong, gula, roti itu diberikan ke cucu-cucu kita aja. Jangan kita. Ini bahwa penting bekatul ternyata sehat karena B1-nya masih banyak. Karbohidrat kompleks seperti yang tadi dibilang, gandum, kentang, karbohidrat kompleks, jagung, jangan nasi, jangan beras, ikan, macam-macam ikan, telur, nah telur boleh Bapak-Bapak, tapi ayamnya jangan. Mengapa? Unggas itu mengandung purin Bapak-Bapak, purinnya tinggi, purin itu yang dirubah menjadi asam urat. Nah itu, jadi kalau unggas, burung-burungan, burung blekok, burung dara, ayam itu mengandung purinnya tinggi, sehingga asam uratnya tinggi. Kalau ikan bagus sekali, disabui. Ikan bagus. Lemak sehat, omega 369, minyak kedelai, minyak jagung, apokat bagus sekali, minyak wijen, minyak zaitun, kacang-kacang panjang, ibu-ibu, kalau bisa kacang panjang menjadi menu harian dicampur dengan terong karena kacang panjang bisa menyebabkan kelembapan kulit untuk ibu-ibu yang senang cantik supaya nggak cepat keriput karena kacang panjang. Penting sekali, kedelai ini penting sekali, ada mame. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kalsium yang terbaik daripada susu. Lebih baik kedelai daripada susu. Apokat, lemak sehat, lemak wijen, minyak zaitun, dan biji-bijian. Nah kalau makan daging boleh, tapi bulanan gitu Bapak-Bapak. Tapi yang harian itu sayur, buah, ikan, dan karbohidrat kompleks. Jadi boleh daging. Nah, ngomong perkara tomat ini sang penyelamat Bapak-Bapak. Kalau untuk Bapak-Bapak, tomat ini sebagai penyelamat prostat. Jadikan menu harian tomat ini yang direbus dulu. Kalau nggak direbus, dia hanya punya vitamin C. Begitu direbus, dia punya zat namanya likopin. Nah, likopin ini adalah menyelamatkan prostat kita. Bapak-bapak, Allah memberikan kita itu semua mengecil. Kalau sudah tua ini, otak mengecil, jantung mengecil, ada yang membesar karena tekanan darah tinggi, paru-paru mengecil, usus mengecil, buah zakar mengecil, semua mengecil, penis kita mengkerut mengecil, ada satu yang membesar, yaitu prostat. Tidak tahu kenapa, sampai sekarang masih dalam penelitian, prostat tok itu yang membesar, dan ini bisa diselamatkan dengan
tomat. Kalau bisa, obat-obatan bisa, yaitu likoksi, mengandung likopin. Tiap hari satu tablet. Kalau nggak salah harganya 4.000 atau 3.000 satu. Sehingga tiap hari kalau males ngerebus tomat direbus, setelah mendidih lunak di blender, ampasnya dibuang, airnya diminum harian. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh, bapak-bapak untuk prostat, kalau ibu-ibu untuk melancarkan pembuluh darah. Penting sekali ibu-ibu, bapak-bapak, tomat ini harian. Tapi kalau nggak males, pakai obat aja. Ini apa itu? Temu-temuan, temulawak, ketum putih ini boleh untuk minum harian sehat ini, rempah-rempah sehat. Jadi semua itu ada sunatullah, hukum sebab akibat. Kalau makan terlalu banyak ya gemuk, kalau merokok ya kanker paru-paru. Ada penelitian, telinga kelinci dirobek sedikit, dileleti sama nikotin, maka yang kena adalah kanker paru-paru kelinci. Jadi memang nikotin itu senengannya di kanker paru-paru, tidak di mana-mana. Jadi ada ini arum perjalanan di muka bumi ini, perhatikan orang-orang yang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu ini tercatat dalam statistik. Jadi terstatistik itu dicatat dalam kedokteran. Kalau orang yang suka merokok itu mesti kanker paru-paru. Bapak-bapak jangan menyangkal bahwa tetangga saya itu merokok sampai umur 90 nggak apa-apa. Nah, itu bukan statistik Bapak, kasus. Tapi kalau statistik itu dibuktikan dengan banyaknya orang yang merokok itu menyebabkan kanker paru-paru. Gitu. Jadi harus kita perhatikan dengan orang-orang terdahulu. Orang itu senengannya makan gulai, sate, maka asam urat, kakinya jadi gitu. Jadi mesti ada perhatikan dengan orang-orang terdahulu. Ini burger ini bukan kencing manis Bapak. Ini akibat merokok ini. Saya punya pasien ini diketok kakinya. Tenis sama saya itu masih merokok aja. Dok, permisi ya dok, entekno iki titik. Jadi walaupun tenis itu sama rokokan, akhirnya kakinya diketok. Dia pemain volinya Petro. Sekarang tinggal dengkulnya saja. Untung sekarang ada mobil yang otomatis, jadi dia bisa nyetir mobil. Jadi ini yang saya bilang AID itu. Mengapa tidak bahagia? Karena kita masih punya penyakit AID. Angkara murka, iri, dengki, sombong. Dan penyakit itu katanya hati itu, penyakit hati itu 80%, kebiasaan itu 10%, dan makanan itu 10%. Jadi harus belajar sabar, harus belajar menyenangkan orang lain dengan tersenyum, banyak sedekah dan beramal. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, ya Bapak. Jadi 3 hal yang tidak disukai, kalau rezeki tidak cukup, kemauan yang tidak tercapai, kesulitan hidup yang tidak terpecahkan. Ini kita harus banyak bersyukur supaya semua terselesaikan dengan tawakal dan ikhtiar. Bagaimana kita selain tawakal juga ikhtiar. Jadi harus meminta ikhtiar dan tawakal. Jadi kok sudah tawakal, sudah ikhtiar, kok belum dikasih Allah sembuh. Nah, biasanya karena habluminanasnya kurang baik. Habluminanasnya sudah baik, habluminanasnya kurang baik. Masih sering melanggar hubungan antar manusia. Ya, jadi mesti dolim pada orang, kurang sedekah, kurang silaturahmi. Ingat, silaturahmi itu penting sekali Bapak-bapak. Kurang bisa melihat, bisa masih senang menyakiti orang lain, kurang semangat, kurang inovatif. Jadi harus tawakal dan ikhtiar. Silaturahmi supaya dipanjangkan umurnya. Jadi menghindari stres dengan silaturahmi penting. Jadi kita itu
Bapak-bapak, makhluk yang lemah. Kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang sehat dan mana yang sakit. Jangan salah pilih. Jadi kita sudah saya beri masukan hari ini, bapak-bapak pulang hari ini masih minum susu, berarti bapak memilih yang salah. Ingat, susu yang masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna oleh tubuh kita dengan susah payah. Susah payah untuk mencerna susu itu. Karena enzim-enzim kita sudah habis. Akhirnya tubuh kita meminjam enzim induk untuk memecahkan susu tersebut. Begitu enzim induknya ini lama-lama habis, bapak-bapak sakit pencernaan. Entah kanker usus, entah mah yang bertubi-tubi dan lain sebagainya. Jangan minum susu, tidak baik. Jangan pilih yang sakit. Kalau ini ya merokok ini bisa kayak gini akibatnya. Nah, kadang-kadang kita dipengaruhi setan untuk manusia diberi akal supaya diberi keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini sunatullah Bapak-bapak. Kalau sudah begini ya mesti banyak jatuhnya daripada enaknya. Itu kita tidak bisa mengingkari sunatullah. Sunatullah itu memang hukumnya Allah, siapa yang lebih tinggi itu yang disambar petir. Masjid ini lebih tinggi daripada rumah maksiat yang di sebelahnya masjid. Yang disambar petir mesti masjidnya, bukan rumah maksiatnya. Karena ini sunatullah, siapa yang lebih tinggi mesti disambar. Ya, jadi memang begitu. Ini jangan mendekati kebinasaan, bapak-bapak. Maksudnya, ingin sekali memang hobinya adalah hobi gule. Jadi walaupun kolesterolnya tinggi, walaupun jantungnya masih seneng gule terus, ya itu namanya mendekati kebinasaan. Walaupun sudah batuk-batuk, sudah sakit-sakitan masih ngerokok terus. Saya punya teman sekantor itu bapak-bapak, baru saja setahun yang lalu, tidak sampai setengah tahun yang lalu meninggal dunia. Itu sama saya mengeluh mahnya kambuh. Dok, mah saya kok sakit ya Pak? Dok, saya obati mah nggak sembuh. Oh Bapak, biasanya kalau mah nggak sembuh ini biasanya asam kandung empedu, batu di kandung empedu. Saya USG kandung empedu nggak ada batunya. Loh, kok bagus? Oh kalau gitu ini ada luka di lambung, endoskopi. Begitu di endoskopi, sebelum endoskopi ada protap yang harus foto paru dan periksa darah. Setelah foto paru diketemukan kanker pada paru 9,8 cm. Orangnya tidak mengeluh belas, merokok berat. Langsung rokoknya dihentikan terus saya konsulkan ke spesialis paru-paru onkolog untuk di kemoterapi. Di kemoterapi mengecil bagus, tinggal 3 mili Bapak-bapak. 9,8 cm menjadi 3 mili. Akhirnya dokter memutuskan untuk oke, orang yang seperti Bapak ini cuma 30%. Yang 70% itu meninggal. Bapak sekarang harus operasi. Walaupun 3 mili harus dioperasi. Jadi kita ambil pelajaran. Kanker paru-paru yang sebesar 9,8 cm itu tidak ada keluhan sama sekali. Belas mengeluh mah. Orangnya masih merokok terus. Akhirnya begitu ketahuan rokoknya dibuang tapi sudah 9,8 cm. 3 mili disuruh operasi, orangnya tidak mau. Saya ambil second opinion di Solo. Di Solo juga dianjurkan operasi, orangnya tidak mau. Dalam waktu 2 bulan, yang dari 3 mili itu menjadi 2 cm. Setelah itu komplikasi, anak sebar dan meninggal. Jadi begitulah, maka harus. Jadi sebelum keluar dari masjid ini Bapak-bapak, sangat terkenal ini al-hadis ini,
Bapak-bapak hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari ini. Kalau sampai sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang merugi. Kalau hari esok sama dengan hari ini, bapak-bapak termasuk orang yang celaka, termasuk tadi anjuran saya disabui, terus jangan merokok, pilih makanan-makanan yang sehat. Demikian, bapak-bapak. Nanti monggo kalau ada iya. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan silahkan. Sampai surup ini. Sampai. Nggih. Bagus Pak, bagus. Bawang putih itu untuk melancarkan pembuluh darah Pak. Bagus sekali, terutama yang punya masalah jantung, tekanan darah tinggi, bawang putih setiap hari bagus sekali. Apalagi kalau bapak-bapak kuat, kalau digigit biasa kuat, kalau kuat tidak ada masalah, tapi nggak kuat di blender aja Pak. Iya, di blender Pak. Saya punya resep bawang putih lanang 5, jeruk bunder, jeruk nipis 1, bawang bombay 1, di blender tiap hari 1 sendok, makan habis tiap hari. Itu untuk pengganti klopidogrel, pengencer darah, pengganti aspilet. Kalau bapak-bapak punya aspilet, punya obat untuk pengencer darah, bawang putih ini sudah cukup mengatasi. Darahnya menjadi encer, sehingga bisa dia lewat-lewat ke jantung, ke otak, kemana dia bisa lewat-lewat. Karena pada waktu kita sepuh ini, tua ini, pembuluh darah kita banyak yang kaku dan mengkeret, mengecil. Apalagi kena gula. Gula itu racun bapak-bapak. Sehingga dia menjadi sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kita. Dan ini dengan bawang putih ini akan melancarkan aliran darah. Monggo, yang lain. Allah kalau kita kesini lagi menerima topiknya, saya sudah siapkan masalah reproduksi wanita, ibu-ibu. Mau bisa mengenal mengapa kok saya ini menopause. Kalau bapak-bapak menopause, men laki-laki no tidak pause. Jadi bapak-bapak tidak pernah menopause. Jadi istilah andropause itu hampir salah. Kalau ibu-ibu memang menopause, berhenti. Nah itu nanti ada topik yang akan datang supaya mengenal bapak-bapak, mengenal ibu-ibu, mengenal. Monggo. Ayo silakan. Makan atau suka dengan Apa Pak? kerupuk. Kerupuk. Kerupuk itu full karbohidrat. Full karbohidrat. Jelek sekali. Jelek sekali bapak-bapak. Mie ya boleh kalau sekali-sekali kadang-kadang boleh bapak. Tapi kalau setiap makan nggak enak kalau nggak makan kerupuk. Waduh, apalagi kerupuk yang putih bunder itu, kerupuk susur itu, waduh jelek sekali. Nggak ada vitaminnya belas, karbohidrat plus micin, jelek bapak-bapak. Untuk ibu-ibu tolong jangan lupa terong dan kacang panjang, makanan harian, bapak-bapak. Jadi penting sekali. Ini bapak-bapak, kalau kita lihat apa video ini bapak-bapak, video ini ya,
Allah menciptakan begini Bapak. Bayangkan, ini kayak orang bersujud ya. Dah. Padahal ini batu loh. Kok bisa? Jadi ini subhanallah, kebesaran Allah kok bisa. Ini menunjukkan pada kita harus bersyukur selalu kepada Allah. Amin, amin. Ayo, silakan lain. Ya. Oh. Ya Pak, diabetes kan ada dua tipe ya Pak, tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 itu turunan Pak, biasanya kenanya sebelum umur 40 tahun. Itu bapaknya diabetes atau ibunya diabetes atau dua-duanya diabetes, maka anaknya akan kena diabetes sebelum umur 40 tahun. Yang tipe 2 itu adalah diabetes karena kelebihan makanan. Nah yang tipe 2, jadi tipe 2 itu bisa diobati Pak, dengan ngerem makanan. Nah, kalau buah tadi saya anjurkan untuk yang tidak manis. Misalnya apel, apokat, boleh Pak. Ya, apel itu ada pepatah satu buah apel tidak memberikan kita ke dokter dalam bulan epilepsi. Satu buah apel per hari menjauhkan kita dari dokter. Satu apel per hari. Boleh Pak, monggo. Yang tidak manis pokoknya Pak. Yang manis jangan. Mangga terutama. Aduh, itu fruktosa langsung jadi glukosa Pak. Kalau ikan Pak bagus, monggo ikan. Di sabu apa? Apa Pak? Pisang. Oh, bagus Pak pisang Pak. Ngomong perkara pisang. Pisang itu sudah penuh dengan full Pak. Ada karbohidratnya. Yang paling tinggi di pisang adalah kalium. Jadi bapak-bapak kalau makan pisang jangan setelah isya. Setelah isya makan pisang terus tidur. Bapak-bapak kram nanti kakinya. Aduh, cenut ya gitu. Karena apa? Kalium itu dipergunakan untuk otot Bapak-bapak. Otot untuk gerak. Jadi kalau makan kalium, makan pisang pagi, terus olahraga, itu perlu kalium. Bapak-bapak kalau lihat televisi, lihat Nadal, lihat Djokovic kalau tenis, begitu dia istirahat, terus dia nyakut pisang apendis. Nah itu untuk memperbaiki gerakan otot. Voli, saya sebagai pembina voli putri petrokimia, tanding saya selalu dietnya pisang, terus pisang karena memperbaiki endurance, memperbaiki daya tahan otot supaya nggak cepat capek, gitu Pak. Monggo, pisang bagus Pak, bagus sekali. Satu hari aja sekali, pagi hari. Jangan setelah isya, kalau setelah isya nanti kram. Monggo, ibu-ibu, kalau cukup. Apa? Oh, iya. Kopi pahit bagus Pak, bagus sekali. Kopi itu antioksidan Pak, ternyata bagus memperbaiki Alzheimer, memperbaiki otak untuk supaya kita cepat lupa, nggak tremor, nggak cepat dredeg gitu Pak, tremor. Kopi, tapi asal jangan pakai gula Pak. Kopi pahit. Pakai ya? Oh iya Pak, sama Pak, itu mesti ada glukosanya juga. Kalau enggak kencing manis enggak apa-apa Pak. Kalau kencing manis, kopi pahit aja. Ya, kopi pahit Pak. Bagus sekali. Iya bagus. Susu kedelai bagus sekali, enggak pakai gula. Bikin sendiri. Kalau yang dijual soya apa tuh ada gulanya Pak. Enggak bagus Pak. Kalau pakai gula sudah tidak bagus. Pokoknya gula itu racun Pak, sudah racun. Jadi misalnya bapak-bapak jangan terkecoh ya. Kalau ada bilang ada LDL, ada HDL. HDL itu lemak baik, LDL itu lemak jelek. Salah semua Pak. Semua sama baiknya, fungsinya berlainan. HDL itu mengangkut lemak dari tubuh kita ke liver.
Ya, ada glukosanya Pak, mesti ada. Tidak bagus Pak. Glukosa. Jadi LDL itu mengangkut lemak dari liver ke kemana-mana yang dibutuhkan. Misalnya stres, pikiran kita perlu protein dan lemak, maka diangkutlah lemak dari liver ke otak. Kita binaraga, olahraga, jalan kaki sehat, maka diangkutlah lemak dan protein ke kaki atau ke fitness binaraga. Jadi orang yang binaraga yang badannya besar-besar tuh LDL-nya mesti meningkat. Mesti itu. Apa diobati? Tidak. Karena fungsinya LDL. LDL itu jelek kalau dia ketumpangan gula. Bapak tahu HB? HB? HB itu pembuluh darah itu. Sel-sel darah merah itu HB. Oh, HB saya 10. HB saya 12. Dia jelek kalau ada gulanya, namanya HbA1c. Apa itu? Kencing manis. Sekarang jemaah haji makin jelas Pak. Begitu mendaftar kita untuk jemaah haji, bukan glukosa darah puasa yang dites, bukan glukosa darah acak, glukosa darah 2 jam PP, tapi yang dicek adalah HbA1c. Adalah riwayat kencing manis 3 bulan yang lalu. Penting sekali Pak. Jadi jangan ada gula. Kalau ada gula dia jadi HbA1c tinggi, jelek. Kalau HB saja baik, sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tapi kalau dia kena gula menjadi nemplek di pembuluh darah. Gitu Pak. Apa? Gejala permulaannya itu geringingan, sakit-sakitan apa? Kesemutan. Tuh, monggo. Yang lain Pak? Ya, madu itu saya punya teman Pak Edi umroh. Sebelum umroh dia kencing manis Pak. Belum umroh dia 170 gula darahnya. Pulang dari umroh dia lemas ya. Lihat aku lemas ya. Opo ya. Cek Pak 450 gulanya. Kenapa Pak? Saya di sana minum madu Arab. Katanya orang-orang madu Arab menyembuhkan kencing manis. Salah besar. Semua madu mesti mengandung sukrosa, glukosa. Jadi jelek Pak, tetap jelek. Kecuali kalau orang sehat, habis minum madu olahraga, ya bagus sekali. Tapi kalau orang kencing manis tidak usah. Aduh. Begitu Pak kira-kira. Kita cukup? Paham tuh? Apa? Lah iya Pak, semua susu Pak. Ingat Bapak-bapak, susu itu diminum oleh anak-anak bayi yang baru lahir. Anaknya kambing, anaknya sapi, anaknya harimau, anaknya kebo, anaknya manusia. Itu minum susu semua. Tapi kalau kita ini salah, sudah tua masih minum susu. Lebih baik jangan diminum Pak, tapi dientot. Ye, monggo. Pak Hamdun mana ya? Biasanya jadi MC. Oh iya. Ya, begitu Bapak-bapak. Kita ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.